Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan kedua pelajaran produktif, estimasi biaya konstruksi dan properti. Selanjutnya, di bab selanjutnya, subbab, kita masih belajar jenis-jenis pekerjaan dalam konstruksi bangunan gedung. Kemarin sudah belajar pekerjaan pendahuluan, pekerjaan awal konstruksi. Kemudian kita akan belajar pekerjaan struktur dan pekerjaan arsitektur. Langsung saja ke slide pekerjaan struktur. Nah, ini adalah pekerjaan struktur. Dimulai pekerjaan yang pertama adalah pekerjaan fondasi, yang kedua pekerjaan slope, yang ketiga pekerjaan jor-beton kolom, yang keempat pekerjaan jor-beton balok dan ring balok, yang kelima pekerjaan jor-beton plat lantai. Jadi pembangunan konstruksi itu dimulai dari bawah, fondasi dulu, kemudian slope, kolom, balok, plat. Nah, ini fondasi. Nah, fondasi yang terdapat pada fondasi gedung adalah fondasi tiang panjang. Ini adalah tiang panjangnya. Nah, ini bagaimana pelaksanaan fondasi tiang panjang. Yang pertama, melakukan pengukuran kembali titik-titik yang akan dipanjang. Kemudian setelah didapatkan titik yang dipanjang, kemudian diatur posisi atau kedudukan dari crane. Setelah itu dilakukan penyetelan tiang panjang. Kemudian yang keempat, jika tiang panjang telah pas atau center, maka selanjutnya tiang panjang dipukul dengan menggunakan hammer. Nah, ini adalah gambar bagaimana cara pembuatan tiang panjang. Yang pertama, ini tiang panjangnya dipasang dulu. Yang kedua setengah, kemudian baru full kedalamannya. Ini prosesnya. Yang kelima, kegiatan pemajangan dapat dihentikan jika hasil tes telah menunjukkan nilai yang diinginkan. Yang keenam, sisa tiang panjang yang membutuhkan akan dipotong. Nah, jadi kalau ada tiang panjang yang masuk ke dalam tanah tapi nggak semuanya, lebihnya kemudian dipotong. Nah, ini adalah gambarnya. Yang paling bawah itu adalah pile of order, type of deep foundation, kemudian yang atasnya itu pile cap, yang harus kolom. Jadi fondasi itu adalah ban yang paling bawah. Jadi kan ban dari atas, dari atap, balok, plat, kolom, kemudian baru fondasi. Jadi beban-beban dari atas itu yang paling bawah itu yang paling bawah itu fondasi. Yang kedua slope. Nah, ini slope ini adalah di atasnya fondasi batu kali. Jadi kalau slope ini seperti balok, bentuknya balok, tapi di atasnya fondasi batu kali. Yang ketiga, pekerjaan cor beton kolom. Tahapannya adalah pekerjaan pemesian, pembuatan backcasting, melakukan kualitas kontrol. Nah, ini pekerjaan pemesian. Jadi besinya dirakit dulu. Pemesian kolom mulai dari tulang utama, misalkan besi diameter 19 dan sengkangnya diameter 10. Kemudian backcasting. Biasanya backcasting ini terbuat dari kayu, tapi ada juga yang terbuat dari plastik. Yang ketiga, melakukan kualitas kontrol. Nah, yang keempat, pekerjaan pengecoran. Yang kelima, kegiatan curing atau perawatan. Jadi kalau kolom selesai dicor, itu tidak dibiarkan begitu saja, tapi dirawat. Caranya dengan memberikan air, dibasahi air, atau biasanya dibungkus plastik agar kekuatannya kolom itu baik, maka harus dirawat. Ya, yang keempat adalah pengerjaan cor beton balok. Nah, balok ini pelaksanaannya seperti atasnya kolom ya. Jadi kalau kolomnya udah jadi, baru pengerjaan balok. Yang kelima, pengerjaan plat lantai atau dak. Biasanya kan kalau di garisnya namanya dak, ini plat lantai 2 biasanya. Yang pertama, pengerjaan backcasting. Jadi kalau memasang plat itu, yang pertama itu backcastingnya dulu. Backcastingnya plat itu dipasang dulu. Yang kedua, pembesian. Jadi pembesiannya dirakit di atasnya backcasting. Yang ketiga, pengecoran plat lantai. Yang keempat, pengerjaan kontrol kualitas. Yang kelima, pekerjaan instalasi listrik. Jadi kalau sewaktu ngecor itu rencana listrik itu udah ada. Jadi kalau memasang listrik kan nggak bobol plat atau tembok lagi. Jadi sebelum dicor itu
pipa-pipa berisi kabel-kabel listrik, instalasi listrik itu dimasukkan ke cornya itu. Selanjutnya pengecoran beton, kemudian touring, perawatan lagi. Jadi namanya beton selesai dicor itu harus dirawat. Nah, ini adalah gambar perencanaan plat, pengecoran plat. Ini ada pekerjanya. Kemudian yang keempat, pekerjaan arsitektural. Jadi setelah pekerjaan struktur itu pekerjaan arsitektural. Setelah melakukan pekerjaan struktur, pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan arsitektural. Pekerjaan arsitektural dapat dibagi kelompok. Nah, ini ada banyak ya pekerjaan arsitektur. Yang pertama pekerjaan dinding, pekerjaan plesteran, pekerjaan lantai, pekerjaan kusen dan jendela, pengerjaan plafon, pengerjaan plat lantai. Kemudian yang ketujuh pekerjaan sanitair, yang kedelapan pekerjaan mechanical dan electrical atau ME itu listrik. Kemudian yang kesembilan pekerjaan atap, yang ke-10 pekerjaan sarana luar bangunan. Nah, ini pekerjaan dinding. Dinding itu kok masuk arsitektural ya. Setelah pekerjaan struktur lantai selesai, maka pekerjaan dinding dapat segera dimulai. Nah, ini jadi kalau dinding itu bagian arsitektur, bukan struktur ya. Struktur dulu ya kolom balok plat. Nah, pekerjaannya sedang masang dinding. Plester lah, setelah dipasang dindingnya kemudian diplester agar rata. Lantai ya diapakan ya? Pertama dicor dulu lantainya, kemudian dibeli keramik. Nah, ini lantai ada tukangnya sedang memasang, bisa dilihat ya. Nah, yang keempat pekerjaan kusen begitu jendela. Jadi kalau temboknya itu sebenarnya memasang kusen itu hampir bersamaan dengan tembok. Jadi sebelum temboknya selesai setengah seperti yang digambar itu, kemudian baru dipasang kusen begitu jendela. Jadi bisa dilihat ini. Plafon, yang kelima itu plafon ya. Jadi kalau udah selesai semua, dindingnya udah jadi, kemudian di plafon. Yang keenam pengecatan. Nah, ini finishing. Jadi kalau udah selesai semua di finishing, dicat. Sanitair itu berhubungan dengan air. Jadi kalau pembuangan air kotor, air bersih itu sanitair. Kalau di rumah kan ada toiletnya, itu kan kemana? Kotorannya itu mengarahnya ke septic tank. Nah, itu ada pipanya. Kemudian air bersihnya dari PDAM, bagaimana cara ngaturnya itu ditata lagi, namanya pekerjaan sanitair. ME, mechanical dan electrical, ini berkaitan dengan listrik tadi. Jadi memasang listrik dan sebagainya, lampu, itu namanya ME, mechanical dan electrical. Ya, yang dan atap. Ini paling atas atap. Jadi kalau udah selesai semua, atap mulai dari yang pertama itu memasang reng usuk, kemudian kuda-kudanya, kemudian baru ditutup dengan genteng. Ini kalau yang digambar ini adalah atap dari baja ringan atau galvalum biasanya ya. Tapi kalau yang sekarang itu yang populer itu kan galvalum, baja ringan. Kenapa? Karena kalau kayu kan sekarang mahal. Kalau baja ringan kan murah juga. Tapi kalau kekuatan tetap kuat kayu. Tapi bisa kekuatannya itu hampir sama dengan kayu, dengan syarat waktu pemasangannya itu harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Misalnya apa? Jarak antar kuda-kudanya galvalum itu harus dekat, nggak jauh. Kemudian skrupnya harus kuat. Nah, itu akan kuat. Kemudian sarana luar bangunan. Apa ini sarana luar bangunan? Yang meliputi taman, pagar, itu namanya sarana luar bangunan. Sudah selesai ya. Nah, jadi tadi kembali lagi ke ini ya. Jadi jenis-jenis pekerjaan dalam konstruksi bangunan ada 4. Pendahuluan, awal konstruksi, struktur, dan arsitektural. Kalau struktur ya tadi fondasi, kolom, balok, plat, slope, itu struktur. Arsitektur ya tadi dinding, plesteran, pengecatan, keramik, plafon, dan ME dan sebagainya tadi, itu namanya arsitektural. Paham ya? Jadi bab 1 sudah selesai. Silahkan dipelajari, nanti kalau ada tugas dikerjakan.
Udah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.